Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian matematika kelas 3 SD untuk tema 1. Langsung saja ya teman-teman. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang paling tepat. Kita ke nomor 1 teman-teman. Nama lambang bilangan 1782 adalah titik-titik. A. 1782, B. 1782, C. 1728. Kita perhatikan ya teman-teman. Di sini lambang bilangannya adalah ada 1782. Itu dibacanya adalah 1782. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Lanjut kita ke nomor 2. Lambang bilangan 2335 adalah A. 2.335, B. 2.355, C. 2.533. Kita perhatikan ya teman-teman. 2335 sudah kita blok ya. 2335 sudah ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 3. Perhatikan pola bilangan berikut. 2000, setelah 2000, 3500. Nah, di sini perbedaan antara 2000 dan 3500 itu berapa? Yaitu 1500 kita tulis. Kemudian kita ketemu titik-titik di sini. Berarti di sini titik-titik yang pertama itu jawabannya adalah 3500 ditambah 1500 ya, karena bedanya 1500. 3500 ditambah 1500 itu jawabannya adalah 5000. Nah, 5000 kan ditambah 1500 jadinya 6500. Berarti sini untuk titik-titik yang kedua maka jawabannya 6500 ditambah 1500. Jawabannya 8000. Nah, sekarang sudah ketahuan ya teman-teman jawaban atau bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah 5000 dan 8000. Jadi jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 4. Angka 2 pada bilangan 2178 menempati nilai tempat titik-titik. A. Ribuan, B. Ratusan, atau C. Satuan. Kita sekarang menganalisis nilai tempat pada bilangan. Kita mulai dari yang paling kanan kita ya. Ini dari angka 8. 8 itu menempati nilai tempat satuan. Kemudian ini adalah 70 menempati nilai tempat puluhan. Angka satunya menempati tempat ratusan. Angka 2-nya menempati tempat ribuan. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 5. Angka 1 pada bilangan 3180 memiliki nilai. Untuk mempermudah menjawab nomor 5 ini, kita baca bilangannya dengan pelan-pelan. 3180. Yang ditanyakan kan angka 1 ya. Kita ulangi, 3100. Maka nilai dari angka 1 pada bilangan 3180 itu adalah 100 ya. Jawabannya yang B. Lanjut teman-teman, kita ke tipe soal yang kedua, yaitu isian singkat. Nomor 6, urutan bilangan 2180, 3197, 2108, 3917 dari yang terbesar adalah titik-titik. Nah, untuk mengurutkan bilangan seperti ini, yang pertama melihat dari ribuannya. Di sini ribuannya adalah 2, kemudian sini 3, sini 2, sini 3. Kita ditanyakan yang paling besar, maka kita fokusnya sekarang ke bilangan yang ribuannya 3000.
Berarti kan yang pertama itu antara 3197 atau 3917. Kalau kita lihat dari ribuannya itu sama-sama 3. Maka kita geser ke ratusan. Di sini ratusannya adalah angka 1. Kemudian di bilangan yang kedua ratusannya adalah 9. Antara 1 dan 9 itu yang lebih besar adalah 9. Berarti sudah ketemu teman-teman. Bilangan yang paling besar pertama itu 3917. Kemudian disusul berapa? Disusul tentunya 3197 karena ini yang mempunyai ribuan 3 sama-sama ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kedua bilangan ini kita coret, kita anggap sudah tidak ada. Sekarang tugas kita melakukan hal yang sama untuk bilangan yang 2000-an. Ada 2180 dan 2108. Kalau kita lihat dari ribuannya sama-sama 2, maka kita geser ke ratusan. Ternyata ratusannya juga sama-sama 1. Bagaimana ini selanjutnya? Kita geser ke puluhan, teman-teman. Di sini 8, di sini adalah 0. Jadi sudah jelas ya, antara 8 dan 0 itu tentunya yang lebih besar adalah yang 8. Maka bilangan yang selanjutnya itu adalah 2180. Dan yang terakhir adalah 2108. Lanjut kita ke soal nomor 7. Hasil penjumlahan 3178 ditambah 1542 adalah titik-titik. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan penjumlahan bersusun, teman-teman. Kita tulis di samping saja 3178 ditambah 1542. Kita jumlahkan. Yang penting ini nilai tempatnya sama yang dijumlahkan ya. Kita mulai dari yang paling kanan atau satuan ya. 8 ditambah 2 itu kan hasilnya 10. 10 itu ditulisnya 0 satuannya ya yang ditulis. Kemudian kita menyimpan 1. 1 ditambah 7 itu kan 8. 8 ditambah 4, 12. 12 itu satuannya 2, kita tulis 2. Puluhannya kemana? Kita simpan. 1 ditambah 1 itu 2. 2 ditambah 5, 7. Nah, yang terakhir 3 ditambah 1, 4. Jadi hasilnya adalah 4720. Lanjut kita ke soal nomor 8. Hasil pengurangan 4671 dikurangi 2127 adalah sama ya, kita menggunakan pengurangan bersusun ke bawah supaya lebih enak. 4671 dikurangi 2127. Sama, kita mulai dari satuannya. 1 dikurangi 7 itu tidak bisa karena lebih besar 7. Maka 1 ini pinjem dari depannya. 1 menjadi 11. 11 dikurangi 7 itu hasilnya 4. Tadi kan sini sudah dipinjam 1, maka sini tinggal 6. 6 dikurangi 2 itu juga 4. 6 kurangi 1, 5. 4 kurangi 2, 2. Jadi hasilnya 2544. Lanjut kita ke soal nomor 9. Hasil perkalian 156 kali 4 adalah titik-titik. Kita menggunakan perkalian bersusun ke bawah ya. 156 kali 4. Bagaimana caranya? Kita mengalihkan masing-masing angka pada bilangan 156 dengan 4. Kita mulai dari yang satuan ya. 6 dikali 4 itu hasilnya 24 ya. Kita tulis 4 satuannya. Kemudian kita simpan di sini. Kemudian kita kalikan 5 kali 4 itu kan 20. 20 ditambah 2 hasil simpanan tadi. 22 itu satuannya itu 2, maka ditulisnya 2. Kemudian kita nyimpan lagi di sini 2. Kita kalikan, angka 1 dikalikan 4 itu kan 4. Kemudian ditambah 2 tadi simpanannya menjadi 6. Jadi hasilnya 624.
Lanjut ke soal nomor 10. Hasil pembagian 625 dibagi 5 adalah titik-titik. Sama, kita menggunakan pembagian bersusun ke bawah atau istilahnya adalah porogapet. Ada 625 kemudian dibagi 5. Kita perhatikan angka yang pertama, ada 6 dibagi 5 itu bisa ya. Hasilnya adalah 1. Kita tulis di atas ini. Kemudian kita kalikan 1 dikali 5 itu hasilnya 5. Kita tulis di bawahnya. Kemudian kita kurangkan. 6 dikurangi 5 itu 1. 1 itu tidak bisa dibagi dengan 5, maka kita turunkan angka 2. Di sini menjadi 12 dibagi 5, hasilnya 2 ya. 2 kali 5 itu 10. Kita kurangkan. Ada 12 dikurangi 10 itu sisanya adalah 2. 2 kita tulis di bawah sini. 2 itu tidak bisa dibagi 5. Makanya kita turunkan angka terakhir, yaitu angka 5 kita turunkan menjadi 25. 25 dibagi 5 itu adalah 5. 5 dikalikan 5 itu hasilnya 25. 25 dikurangi 25 itu 0. Maka pembagian selesai. Jadi hasil dari 625 dibagi 5 adalah 125. Kita lanjut teman-teman ke tipe soal yang ketiga, yaitu urean. Jawablah pertanyaan berikut dengan cara penyelesaian yang benar. Nomor 11. Pasien perempuan rumah sakit A dalam sebulan ada 1.325 orang, sedangkan pasien laki-laki sebanyak 1.452 orang. Berapa jumlah seluruh pasien di rumah sakit? Karena yang ditanyakan adalah jumlah, maka kita menggunakan konsep penjumlahan ya teman-teman. Untuk menjawab soal urean seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan apa saja yang diketahui. Kemudian ditanya jumlah seluruh pasien. Maka jawabnya jumlah seluruh pasien sama dengan jumlah pasien perempuan ditambah pasien laki-laki. Berapa ya teman-teman? Ini ya, 1.325 ditambah 1.452. Kita bisa menjumlahkan juga secara mendatar teman-teman. Kita jumlahkan dari satuannya. 5 ditambah 2, 7. Kemudian 2 ditambah 5, 7 juga. Kemudian yang ratusan, 3 ditambah 4, hasilnya 7 juga. Sedangkan yang ribuan, 1 ditambah 1, sama dengan 2. Nah, jadi teman-teman, jumlah seluruh pasien di rumah sakit itu ada 2.777 orang. Lanjut kita ke soal nomor 12. Tito memiliki 4.329 kelereng. Ia memberikan ke temannya sebanyak 2.136 butir kelereng. Berapa kelereng milik Tito sekarang? Di sini ada kata kuncinya ya teman-teman, memberikan. Berarti kelereng itu diberikan kepada temannya. Artinya konsep pengurangan, yaitu jumlah mula-mula kelerengnya Tito dikurangi yang diberikan kepada temannya. Langkah pertama yang kita lakukan sama, menuliskan apa saja yang sudah diketahui. Kelereng mula-mula itu ada 4.329. Kemudian kelereng yang diberikan ya 2.136. Sekarang ditanya kelereng Tito sekarang. Jawab
Jumlah kelereng Tito sekarang itu berarti kan kelereng mula-mula dikurangi kelereng yang diberikan. Berapa teman-teman? 4.329 dikurangi 2.136. Hasilnya kita bisa menyelesaikan dengan cara bersusun ke bawah. 4.329 dikurangi 2.136. 9 dikurangi 6 itu 3. 2 dikurangi 3 itu tidak bisa ya teman-teman. Maka pinjam 1 menjadi 12. 12 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 3 itu ini sudah dipinjam 1 maka tinggal 2. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kemudian 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2. Jadi jumlah kelereng si Tito sekarang ada 2.193 butir. Lanjut kita ke nomor 13. Bu Nina memiliki 5 keranjang telur. Setiap keranjang berisi 160 butir telur. Berapa telur milik Bu Nina seluruhnya? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita menggunakan perkalian ya teman-teman. Kita tulis dulu diketahui. Ini ya, 5 itu adalah banyak keranjang. Kemudian diketahui juga isi setiap keranjang. Ditanyakan jumlah telur seluruhnya. Maka jawab jumlah telur seluruhnya merupakan banyak keranjang dikalikan isi. Sama dengan 5 kali 160. Perkalian ini bisa kita selesaikan dengan perkalian bersusun menjadi 160 dikalikan 5. 0 dikali 5 itu 0 ya. Kemudian ada 6 dikali 5 itu 30. Satuannya itu kan 0, maka kita tulis 0. Kita titipkan 3. Kemudian kita kalikan 1 kali 5 itu 5, kemudian ditambah 3 menjadi 8. Hasilnya 800. Jadi banyak telur seluruhnya milik Bu Nina itu ada 800 butir. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ibu memiliki 280 bibit kacang hijau. Bibit tersebut akan ditanam pada 7 pot dengan jumlah masing-masing pot sama banyak. Berapa jumlah bibit kacang hijau pada setiap pot? Nah, untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini kita menggunakan pembagian ya teman-teman. Masih sama langkah yang pertama, kita tulis apa saja yang diketahui. Ditanya jumlah bibit tiap pot. Maka jawabnya jumlah bibit itu sama dengan jumlah bibit tiap pot sama dengan jumlah bibit semuanya dibagi dengan banyak pot. Sama dengan 280 dibagi 7. Kita selesaikan dengan menggunakan porogapet atau pembagian bersusun ke bawah. 280 dibagi 7. 2 itu kan tidak bisa dibagi 7, maka kita ambil langsung 28. 28 dibagi 7 itu hasilnya 4. 4 kali 7 hasilnya 28. Kita kurangkan 28 dikurangi 28, 0. 0 itu tidak bisa dibagi 7, maka kita turunkan 0 sini ya. Masih 0 juga. 0 dibagi 7 itu adalah 0. 0 kali 7, 0. Dikurangkan 0. Jadi banyaknya bibit setiap pot itu ada 40.
Lanjut kita ke soal nomor 15. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan sesuai kreativitasmu. Kemudian selesaikan dengan cara penyelesaian yang benar. Di sini misalnya contoh dari soal ceritanya adalah ibu mempunyai 300 butir telur. 150 butir telur digunakan untuk membuat bolu. Berapa jumlah telur ibu sekarang? Soal ini menggunakan konsep pengurangan ya teman-teman sebagai penyelesaiannya. Maka untuk menyelesaikannya kita tulis dulu yang diketahui telur mula-mula, telur ibu mula-mula seperti itu. Jumlahnya itu 300. Digunakan membuat bolu 150. Nah, sekarang ditanya jumlah telur ibu sekarang. Jumlah telur ibu sekarang itu berarti telur mula-mula dikurangi yang digunakan untuk membuat bolu. Berapa teman-teman? 300 dikurangi 150. Hasilnya 150 butir. Jadi banyaknya telur ibu sekarang itu 150 butir. Nah, demikian teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.